Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Minggu, tanggal 14, bulan Desember, tahun 2025. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Semuanya Terjadi. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membaca Kitab Yosua pasal 21, ayat 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Dari ayat yang barusan kita baca, saudara-saudara sekalian, gambaran apakah yang dilukiskan oleh kitab ini tentang Allah? Bagaimanakah kata-kata ini berlaku? Tidak hanya untuk tanah perjanjian yang bersejarah, tetapi juga untuk realitas keselamatan kita. Kita bisa bandingkan dengan kitab 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini merupakan klimaks dari kitab ini dan ringkasan teologisnya. Ayat-ayat ini menyoroti salah satu tema utama dari keseluruhan kitab ini, kesetiaan janji Yahweh yang menepati janji-janjinya dan menggenapi sumpahnya. Bagian singkat ini juga merangkum seluruh isi kitab sejauh ini. Kitab Yosua 21 ayat 43 berbicara tentang pembagian dan pendudukan negeri. Sementara kitab Yosua 21 ayat 44 mengacu pada kemenangan yang diraih atas musuh dan penguasaan atas negeri tersebut. Semua kilas balik ini, Bapak Ibu sekalian, dilihat melalui kacamata kesetiaan Tuhan. Bangsa Israel harus selalu ingat bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengklaim kemenangan atas musuh-musuh mereka atau negeri itu sebagai warisan mereka, kecuali karena kesetiaan Tuhan kepada firman-Nya yang diberikan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Dia memberikan seluruh negeri. Kita bisa baca kitab Yosua 21 ayat 43. New King James Version menyerahkan semua musuh mereka ke dalam tangan mereka. Terdapat di dalam kitab Yosua 21 ayat 44. New King James Version, dan sesuai dengan semua yang dijanjikannya. Terdapat dalam kitab Yosua 21 ayat 44, New King James Version. Semuanya terjadi. Kitab Yosua 21 ayat 45, New King James Version. Penggunaan kata all atau semua yang diulang sebanyak 6 kali dalam 3 ayat dalam kitab Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Sekali lagi menekankan kebenaran bahwa tanah itu adalah pemberian Yahweh, dan Israel tidak boleh mengambil pujian karena telah menerimanya. Tuhanlah yang telah bersumpah untuk memberikan tanah itu dan yang telah menyerahkan musuh-musuh mereka ke dalam tangan mereka. Bapak Ibu sekalian, semua keberhasilan Israel haruslah semata-mata dikaitkan dengan inisiatif ilahi dan kepercayaan dari Allah. Hal ini juga berlaku untuk keselamatan kita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terdapat dalam kitab Efesus 2
ayat 8 dan 9. Bahkan, saudara-saudara sekalian, dengan menekankan kesetiaan Allah, Paulus juga menulis, perkataan itu dapat dipercaya, sebab jika kita telah mati dengan Dia, kita juga akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita juga akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia juga akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia sebablah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Terdapat dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 11-13. Saudara-saudara, mari kita baca kitab 1 Korintus 10 ayat 13, serta kitab 2 Korintus 1 ayat 18 sampai ke 20. Kitab 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kitab 2 Korintus 1 ayat 18-20. Demikian firman Tuhan. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya, dan tidak karena Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Berdasarkan ayat-ayat yang baru kita baca, saudara-saudara, bagaimanakah kesetiaan Allah dalam menepati janji-janjinya, memberi kita keyakinan bahwa tidak ada satupun dari janji-janjinya di masa depan yang akan gagal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.